Aku tuh terharu Mas lihat lihat bagaimana cara Mas Riko dan Mas Joko serta Mas Hari ngomong teman-teman di grup letting in tanpa pintu di Ngaji Roso gitu ya. Jadi hampir setiap hari balesin orang segitu banyaknya dengan sabar, dan rata-rata mereka setelah ikut kelas itu pada puas semuanya karena bimbingannya itu kan benar-benar bisa dirasakan gitu. Bimbingan sampai kiamat gitu. Jadi aku merasa seneng banget gitu. Aku ada baca tulisan beberapa teman di grup itu. Ketika kita angkat tangan, Tuhan mulai turun tangan gitu. Itu kalau dijelasin dalam perspektif kesadaran, bagaimana sih Mas Riko? Nah, ketika dijelaskan dari perspektif kesadaran, ya pertanyaan balik, yang angkat tangan siapa? Terus yang apa namanya, yang menjalankan, yang angkat tangan siapa? Kan aslinya satu kesatuan kan, nggak ada subjek, nggak ada objek. Subjek dan objek tercipta hanya di konsepsi pikiran. Dan ketika pikirannya lenyap, disaksikan, otomatis kan lenyap. Maka nggak ada subjek dan objek, yang ada hanya keningan. Keningan yang bergerak adalah material. Oke. Nah, itu ada kaitannya nggak sih dengan seperti misalnya menyerah di awal gitu, ketika teman-teman sedang sakit gitu ya, cari obat ke sana kemari nggak dapet, nyari jodoh ke sana kemari nggak dapet gitu ya, nyari pekerjaan nggak dapet, terus kemudian kita adalah angkat tangan aja dah. Nah, itu seperti itu nggak sih sebenarnya arahnya ketika teman-teman itu di grup itu sebenarnya? Jadi gini, jadi ada perbedaan dasar antara state tercerahkan sama state apatis. Itu sama-sama angkat tangan. Tapi sama-sama angkat tangan, tapi yang state apatis ya angkat tangannya ya gara-gara menyerah atau putus asa. Tapi yang tercerahkan, mereka angkat tangan gara-gara ya karena merayakan, bahkan kesedihan juga dirayakan, apapun diterima. Bedanya sangat tipis. Ya memang sama-sama menyerah, tapi bedanya sangat tipis. Makanya lebih penting itu kita menyerah terhadap emosi kita sendiri, bukan luaran. Jadi layar dalamnya dulu diterima. Ketika layar dalam diterima, layar luar akan diterima dengan sendirinya. Dan artinya sebetulnya bukan menyerah, tapi adalah penyaksian. Hanya dibiarkan tayangannya lewat apa adanya. Tipis ya antara apatis dengan yang benar-benar sudah tercerahkan tadi ya. Tipis. Oke. Makanya butuh berlatih dan butuh bimbingan gitu ya. Pasca ikut kelas, tidak kemudian dilepas begitu saja gitu. Nah, Oke, Mas Riko, tadi aku sudah kebayang bisa nangkep gitu ya, terkait dengan menyerah tipis antara apatis dengan benar-benar kita sudah tercerahkan sebagai penyaksi yang benar-benar penyaksi gitu ya. Nah, tips-tips dari Mas Riko supaya kita benar-benar bisa menjadi penyaksi yang sejati itu bagaimana sih? Tipsnya itu aslinya cuma satu, jangan terlibat dengan pikiran dan perasaan. Gitu doang. Jangan terlibat, jadi dibiarkan saja. Dan jangan terlibatnya itu bukan kayak kita nyuekin. Intinya jangan terlibat, cuma disaksikan saja. Karena ketika kita terlibat sama pikiran, berarti kan kita masuk kan. Terus kita berdebat, berperang, ikut perang lah di dalamnya. Pikiran itu kan aslinya seperti mekanisme perang kan. Ada yang menurut kita suara baik, ada yang suara jahat, terus dia sama-sama berperang kan. Perasaan juga gitu, ada yang sedih, terus ada yang berusaha menolak sedihnya. Nah, kita harus di tengah, menyadari yang sedang perang, kemudian perangnya selesai. Udah itu doang. Tapi kalau kita terlibat di dalam satu sisi, kita ikut perang, akhirnya nggak selesai-selesai. Padahal detik pertama ketika kita benar-benar ada di tengah, udah selesai. Makanya Gautama juga bilang jalannya jalan tengah. Antara layar dalam dan layar luar harus kita benar-benar di tengah. Jalan tengah. Itu artinya antara kesadaran, pikiran dan perasaan itu terpisah atau bagaimana, Mas? Aslinya pikiran dan emosi itu ada di dalam kesadaran. Ada di dalam kesadaran. Termasuk realita di sekitar kita. Tetapi ketika kemudian kita mau masuk ke wilayah consciousness gitu ya, atau kemudian awareness gitu, atau mungkin dengan bahasa lain bisa disebut sebagai soul nggak sih? Soul adalah itu. Kalau soul itu lebih ke sudut pandang.
Itu adalah ketika kesadaran yang open awareness itu memfokuskan diri menjadi sebentuk atensi. Kemudian atensi masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi satu sudut pandang tertentu. Makanya tiap orang itu hidup dalam dunianya sendiri-sendiri. Kalau mereka sudut pandangnya, misal ada 5 orang ke restoran yang sama. Restorannya harganya 100.000. Mungkin orang yang satu menganggap wah harganya mahal. Yang satu harganya biasa aja. Yang satu teringat mantannya. Satu beda-beda kan sudut pandangnya karena beda-beda. Nah, sudut pandang yang mana yang kita huni atensinya. Nah, itu yang paling penting. Makanya paling penting adalah open awareness dulu, baru kita bisa atensi secara sengaja. Jadi ganti identitas. Itu paling penting. Iya. Dan Tetapi, bukan istilahnya bukan kalau pertanyaannya gimana caranya masuk ke kesadaran, ya pertanyaannya salah. Yang masuk siapa? Kan nggak mungkin bisa apa ya, intinya huruf di dalam papan tulis nggak mungkin bisa masuk ke dalam papan tulis itu sendiri, karena sejak awal kita adalah papan tulis atau sejak awal kita lautan, nggak mungkin bisa masuk. Kalau masuk ya dia harus hilang. Lautan apa pantai? Lautan. Kalau yang atas mungkin langit gitu ya. Nah, dalam analogi lautan yang ada itu, kita menganggap yang ada itu hanya lautan saja dan ombak, langitnya nggak ada. Jadi kayak hanya lautan sama ombak. Itu satu. Kalau langit ya berarti hanya ada langit dan awan. Awan itu adalah segala sesuatu objek yang muncul di dalam kesadaran. Berarti kan analogi itu kan sama juga antara langit dengan awan gitu ya. Sama aja. Cuma pakai salah satu. Nanti bingung. Oh iya. Oke.